Halo Cruisers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Rantai makanan memang memiliki peranan penting dalam kehidupan, tak terkecuali bagi para binatang. Ya, mereka butuh makan agar bisa melangsungkan kehidupannya. Gak seperti manusia yang dapat mengolah makanan menjadi hidangan lezat. Binatang memang hanya memiliki satu cara, yaitu melahapnya secara langsung. Tapi berikut ini ada beberapa momen ketika binatang yang justru salah memilih mangsanya. Siapa nih yang di sini suka makan pecel lele pinggir jalan? Karena tekstur dagingnya yang lembut dan rasanya yang gurih, memang menjadi alasan mengapa orang suka mengkonsumsi ikan lele. Ikan lele apa ikan Tongkol! Tongkol! Tapi dibalik ikan lele yang enak itu, ternyata ikan yang bahasa Inggrisnya catfish ini punya sifat agresif. Di dalam video ini terlihat ada si lele Dumbo di dalam akuarium yang diam-diam nyaplok ikan yang ukurannya lebih kecil dibanding doi. Ya, kok gitu sih, Le? Kalau ini namanya teman makan temen ya. Nggak cuma itu saja, bukan cuma kita aja nih yang hobi makan ikan. Kura-kura rupanya juga doyan makan ikan. Di dalam video ini terlihat seekor kura-kura yang sedang menerkam ikan di dalam akuarium. Alhasil, si ikan harus rela kalau dirinya menjadi santapan si kura-kura ini. Seakan-akan ingin membalas dendam temannya, di video ini terlihat si Pak Lele sedang memangsa kura-kura. Awal cerita ada segerombolan orang yang lagi naik perahu di sungai. Terus mereka lihat ada seekor ikan lele yang mengambang. Setelah didekati ternyata si Pak Kumis ini tersedak karena makan kura-kura yang punya cangkang kuat. Lantas saja orang-orang ini langsung menolong dan mengeluarkan kura-kura dari mulut si ikan lele ini. Mungkin saking laparnya kali ya, sampai kura-kura jadi embat. Agar perut terasa kenyang, biasanya kita menyantap makanan yang mudah dikonsumsi. Tapi beda nih sama salah satu binatang ini. Entah dia sangat lapar atau apa, si macan ini terlihat sedang mengincar seekor landak sebagai mangsanya. Sontak bukannya langsung diterkam, si macan ini justru kelimpungan. Karena si landak selalu mencoba mempertahankan diri dengan mengembangkan duri ke wajah si macan ini. Aksi si landak pun membuahkan hasil. Setelah cukup lama mengincar dan mendekati si landak, akhirnya kucing besar ini merasa lelah dan enggan untuk menyantap si landak. Makanya kalau cari mangsa yang empuk-empuk aja, Chan. Singa memang dikenal memiliki tenaga yang kuat, maka wajar aja kalau doi selalu berhasil menerkam hewan lainnya untuk dijadikan santapan. Di dalam video ini terlihat ada sepasang singa yang sedang mengincar kerbau. Bukannya menyerang, si singa justru kabur. Karena segerombolan kerbau yang setia kawan itu berusaha melawan dua singa ini. Yah, nggak jadi makan deh. Puasa lagi, puasa lagi. Kapan bukanya? Buaya memang merupakan salah satu reptil yang memiliki tubuh berukuran besar. Untuk memasak hewan incarannya pun, buaya biasanya akan bersikap tenang. Kemudian baru menerkam mangsanya. Di dalam video ini, memang sih, cara si buaya untuk menerkam mangsanya udah bener. Tapi mangsa yang dipilih justru salah besar. Karena yang ia mangsa merupakan belut listrik. Dikira lemah kali ya, padahal si belut bisa nyetrum. Oh, corre aqui! Rápido! Corre aqui! Cara, impressionante, nunca vi isso na minha vida. Bisa nggak kalian ngebayangin pertarungan antara sotong dan kepiting? Secara kasat mata, pasti kita memihak si kepiting ya, yang bakal berhasil melawan si sotong. Secara si kepiting ini memiliki cangkang yang cukup keras dan capit yang kuat. Berbeda dengan sotong, yang kita tahu hewan bertubuh lunak dan hanya memiliki tentakel yang lunak juga.
Tapi jangan ngejat si Otong dulu. Si Sotong dulu. Di video ini, Sotong justru berhasil melawan, bahkan memakan si kepiting. Emang kepiting enak ya kalau nggak pakai saus padang? Meski tidak memiliki kaki atau tangan, ular memang dikenal memiliki kekuatan yang besar. Yap, ular melawan mangsanya dengan cara melilitkan diri ke tubuh lawannya. Tapi meski punya kekuatan besar, kayaknya ular ini nggak sanggup melawan seekor landak. Ya, lagi-lagi dengan duri di tubuhnya, landak berhasil mempertahankan diri dan membuat si ular tepar seketika. Kasihan ya si ular, kayak disuntik Pak Dokter. Masih mengenai ular, dalam video ini terlihat seekor kobra sedang melakukan pertarungan dengan mongoose atau hewan sejenis musang tanah. Bukan tanpa alasan, hewan ini rupanya hobi makan daging ular. Karena memiliki kulit yang tebal, hewan ini diklaim kebal terhadap bisa ular. Meski harus melewati pertarungan yang cukup sengit, untung saja kobra gagal menjadi santapan si musang. Si musang ini pun pulang ke rumah tanpa membawa buah tangan untuk keluarga tercintanya. Melihat macan memangsa hewan yang lemah, udah biasa ya. Tapi gimana kalau kita melihat pertarungan si macan dengan mangsanya yang notabene memiliki ukuran tubuh 2 kali lebih besar? Awalnya sih, si emak macan ini ngidam makan daging gazelle. Doi kejarlah si gazelle yang lagi sendirian di hutan. Aksi gigit-menggigit pun tak terelakkan. Setelah cukup lama bertarung, akhirnya si gazelle yang terlihat lemah ini berhasil melarikan diri. Bahkan si gazelle ini kasih cindera mata ke emak macan berupa luka goresan yang cukup menganga yang disebabkan tanduk si gazelle. Si gazelle yang mana ya? Namanya juga binatang ya. Mereka memang memiliki nalar untuk selalu bertarung. Gak terkecuali si anjing ini. Di dalam video ini terlihat ada seekor anjing yang sedang bertarung dengan segerombolan babi hutan. Meski doi lonely, tapi si guguk ini gak takut tuh. Malah terlihat beringas mengejar dan bertarung dengan para babi yang tubuhnya lebih tambun dibanding dia.